Son, feedback ya. Yang hormat ya Bu Haja Eti Solehah, Bapak-bapak, Ibu Haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai undangan yang isi list itu kurang lebih 34. Member kita ada 137 dan data 19 ini adalah data jemaah yang istiqomah. Kenapa istiqomah? Sampai hari ini kita betul-betul rutin yang memberikan bantuan untuk santri Darut Takwir. Takbir. 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 Insya Allah berkahnya kita, semangatnya kita, Allah beri kita Darut Takwir, Allah berlipat gandakan rezeki kita ya, nggak berkurang. Insya Allah ya. Nanti dijelaskan Pak Kiai, jelasin kalau saya nggak cukup ya ilmunya. Yang kedua, Bapak-bapak dan anak kita sekalian, hari ini sesuai acara karena kita juhurnya lebih cepat, jadi kita mulai cepat hari ini sambutan dari saya tuan rumah. Mari sama-sama kita selalu bersyukur. Pertama mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kedua mohon maaf apabila dalam sambutan tempat yang kurang berkenan ya. Ketiga mohon doanya, ini di depan lebih banyak. Karena wilayahnya wilayah Pak Haji Wadi semua, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, ya di tiga sana. Karena saya minta mohon doanya karena insya Allah doa-doa Pak Haji Bu Haji itu doanya menyentuh. Habis bacanya. Habis bacanya. Itu. Ya. Habis musiknya. Ya mudah-mudahan kehadiran kita ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bacakan umum kita surat Al-Fatihah agar senantiasa apa yang menjadi hajat kita, niat kita, cita-cita dan harapan kita semua lalu dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ilah dan bertobat Allahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Amin ya rabbal alamin. Syukran kepada Allah yang kasih. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan tilawah bacaan ayat suci Al-Quran oleh ini kita mesti baca ya. Ini putranya Pak Haji Roni beserta Ibu Dewi, namanya Muhammad Fatih. Mana Muhammad Fatih ini maju depan? Ini ganteng nih saya. Oh nggak nyambung ya? Udah namanya siapa? Muhammad Al-Fatih, Masya Allah, luar biasa. Takbir. Al-Fatih itu kalau udah pernah Istanbul itu kalau lihat dari perjuangannya beliau itu selama, makanya Napoleon bilang sama dunia, kalau dunia itu satu negara, itu Istanbul ibu kotanya, karena ada infrastrukturnya 23 km, pertahanannya sangat kuat. Dan siapa yang bentuk itu Al-Fatih? Hebat, takbir ya. Insya Allah jadi pemimpin ya. Amin. Kalau sudah besar jadi apa Fatih? Sudah besar. Tanya jadi apa? Masya Allah, Imam Masjidil Haram. Takbir. Luar biasa nih mulia. Siapa sih Bapak? Itu cita-cita mulia ya, tidak insya Allah jadi seperti Sudais ya, Imam Sudais, Imam Haramain ya, insya Allah ya. Beliau nanti nih Al-Fatih akan tilawah nanti karena beliau sudah hafal 3 juz ya, bapaknya 30 juz 30. Insya Allah beliau nanti ngaji, nanti silakan dites sesuai permintaan bapaknya bukan anaknya. Jadi kita amanah, insya Allah dijawab nanti ayat 8 kita baca suratnya dilanjutkan oleh beliau ya. Silakan duduk sini. Mari kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila wazarni wal mukazzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman za gustatin wa azaban alima yawmatal ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lam tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridu wa qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allahi wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khair wa syarri bi masyiatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wa'ala. Amma ba'du faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, para hujjaj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, waktu terus berjalan, usia kita semakin bertambah, dan walaupun baru beberapa bulan gak ketemu, ini
karena memang banyak yang nggak datang. Tadinya kalau datang semua itu kita mau ngadu banyakan mana ubannya gitu Pak. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan untuk terus menjalin silaturahmi. Karena ada banyak kisah, banyak cerita. Orang masuk surga itu melalui silaturahmi. Dan banyak cerita orang masuk neraka gara-gara memutus silaturahmi. Jadi silaturahim itu memang asalnya ini menyambung persaudaraan yang dibingkai oleh keturunan dan darah awalnya itu. Tapi setelah turun innamal mu'minuna ikhwatun, jadi bahwa mukmin itu saudara, maka silaturahim ini maknanya berkembang untuk semua yang memiliki kesamaan dalam hal keimanan dan keislaman. Sehingga bukan salah itu. Cara angin yang itu cara ini dekat pemilu kayak begini nih, apapun bisa dibaca Bapak. Ya. Jadi silaturahim ini antar umat yang beragama, artinya antar umat Islam, karena kita sudah dikatakan oleh Allah itu seperti saudara kandung. Maka sayang kalau persaudaraan kita yang kita kuatkan selama 40 hari lebih itu, baik di Mekah ataupun di Madinah, ya harus putus, harus berhenti hanya beberapa tahun saja. Kita pengen terus ya sampai akhir kehidupan ini. Karena semakin banyak kita memperluas jaringan silaturahim, semakin banyak doa-doa yang kita dapatkan. Itu terasa Pak Ibu nanti menjelang sakratul maut. Coba deh kalau nggak percaya nanti. Saat sakratul maut ngirim WA. Apalagi nanti pas kita kalau sudah dikubur, artinya di alam barzah sana, terasa betul doa saudara-saudara kita itu. Karena doa-doa saudara kita itu digambarkan ya kalau di alam barzah itu bagaikan embun. Jadi embun, bahasa embun di sini itu menggambarkan kesejukan. Jadi tiba-tiba ya adem, enak gitu. Begitu ditanya, ya ada apa ini? Ada saudara-saudaramu yang mendoakan. Nanti kemudian ada lagi sejuk yang lain, ya terasa lebih nikmat, lebih nyaman gitu. Ada saudara-saudaramu sedang kumpul, lalu mendoakan, mengirim Al-Fatihah, ya mendoakan agar kau diampuni, mendoakan agar engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah dinyatakan oleh banyak ulama itu, bahwa doa orang yang masih hidup itu dalam barzah, dia melihat ada sekelompok orang lagi mengais-ngais sesuatu, lagi ngorek-ngorek gitu di rumputan gitu. Lalu di ujung sana itu ada orang duduk dengan tenang gitu, sambil senyum. Lalu ketika ditanya, mereka ini sedang mencari apa? Lalu dijawab oleh orang ini, mereka itu sedang mengais-ngais kiriman doa, kiriman sedekah, ya kiriman pahala dari saudara-saudaranya yang masih hidup. Jadi mengais-ngais seperti orang nyari sesuatu gitu. Yang dicari itu adalah doa-doa, yang dicari itu adalah kiriman-kiriman doa. Ya termasuk Fatihah, termasuk ta'lim, termasuk ya ada orang baca Quran diniatkan untuk mereka yang ada di alam barzah. Tapi kamu kenapa katanya tidak melakukan itu? Jawabannya apa? Ya tanya sama anak saya.
Anak saya itu jualan daging ya di pasar, ada di ujung pasar. Lalu kemudian bangun, penasaran dia pagi-pagi, dia cari, masuk ke pasar. Ternyata di ujung pasar itu betul, dari sekian banyak tukang daging itu ada satu ya di ujung sana, masih muda. Dia kalau ada pembeli dia layani dengan baik, kalau nggak ada pembeli dia megang Quran, dia baca Quran. Lalu penasaran, ditanya, kamu punya orang tua? Punya, masih ada, sudah meninggal. Dimakamkan di mana? Di dekat kampung pemakaman umum. Lalu apa yang kamu lakukan selama ini untuk orang tuamu? Saya, setelah ayah saya meninggal itu, saya setiap membaca Al-Quran itu selalu saya nyampaikan, selalu saya minta kepada Allah, ya Allah, kalau bacaan Quran saya ini sampai kepada ayah saya, pahalanya saya sampaikan untuk mereka, artinya berikan kepada ayah saya. Jadi selalu dia mengatakan kalimat seperti itu. Ya, baru si ya Syekh ini ya baru paham ternyata itu. Kenapa? Dia ceritakan, saya semalam mimpi ketemu ayah. Yang lain sibuk nyari-nyari sesuatu, tetapi ayahmu itu duduk dengan tenang sambil tersenyum. Ini ternyata engkau yang mengirimkan bacaan-bacaan ini untuk sang ayah. Jadi si Syekh ini ya lalu kemudian memberikan satu pernyataan kepada murid-muridnya. Kalian jangan pernah bosan mendoakan saudara-saudara yang sudah mendahului kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwan, apalagi ikhwan ya, saudara-saudara. Yang dimaksud saudara di sini adalah ya saudara-saudara antar kita, orang-orang yang beriman. Jadi data 19 nih. Jadi ketika kumpul kayak begini nih, ya kita bacakan doa, kita kirim Fatihah untuk saudara-saudara kita yang selama 40 hari bersama dengan kita di Mekah, di Madinah, yang kemudian pada hari ini sudah mendahului kita. Sudah berapa data 19? 4 ya, 4 kan ya? Ya termasuk yang dokter yang di Kalimantan itu. Ya, ada 4 ya. Kita kirimkan Fatihah untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan alam barzahnya. Ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kabar gembira ya kepada mereka, dan mudah-mudahan Fatihah ini menyejukkan mereka. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silaturahim ini enggak sebatas di media sosial, enggak sebatas di grup WA, ya di Facebook, di Instagram enggak. Ya, tapi yang kita pengen itu ya di alam nyata. Sebab kalau di media sosial itu kuat silaturahimnya itu ya hanya sebatas ya di dunia maya gitu, artinya nggak terasa. Yang bahkan doa-doa yang dikirim juga kadang-kadang nggak dibaca, nggak ada apa, karena cuma ya apa istilahnya ngeser doang. Ini ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, takdir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada doa panjang cuma copy paste doang. Ini kayaknya bagus nih, ini termasuk pengalaman juga masalahnya. Jadi kita cari ini yang bagus-bagus doanya, ya kita copy paste ya, kita kirim, ya kan nggak asyik begini. Tapi kalau data 19 ini terus sering kumpul, sering ketemu, jadi kalau ada yang meninggal, ya kita bareng-bareng, kita silaturahim, kita takziah, gitu kan enak. Ini mendoakannya cuma di dunia maya kayak gitu itu. Sekarang zamannya sudah edan gitu. Iya, jadi banyak orang ngeluh di dunia maya, banyak orang berdoa, banyak orang ya
pusing mikirin utang aja, ya harus melulu di media sosial gitu. Dikiranya malaikat itu tiap hari sibuk membaca kayaknya. Jadi punya Facebook, punya Instagram malaikat itu. Sampai dia berdoa pun harus di media sosial. Nah, kita pengen jalinan silaturahim ini betul-betul terwujud di alat nyata gitu. Jadi kalau ada yang sakit, kalau ada yang meninggal dan yang sebagainya, ya kita sebagai saudara ini ya perlu-perlulah kita bertakziah. Kalau enggak nanti diwakilkan, kalau enggak ya kita hubungi keluarganya, ya kita ikut mendoakan. Kan enak sebetulnya. Jadi ini manfaatnya akan kita